Ketika dalam perjalanan pulang di dalam mobil, Jennifer bertanya kepada suaminya, "Dari mana bisa tahu?" "Marvin, aku mengikutimu karena aku khawatir padamu. Sayang, kau percaya kalau aku setia padamu?" "Aku selalu percaya. Aku menguntitmu bukan karena tidak percaya, karena aku tidak mau terjadi sesuatu yang tidak-tidak padamu." Padahal, Marvin tahu semua isi pembicaraan mereka barusan. Hanya saja Marvin berpura-pura tidak tahu. "Jangan marah." Marvin tersenyum tipis dan menjawab, "Aku tidak akan pernah marah padamu. Tapi aku marah pada keluargamu, mereka sudah keterlaluan padamu." Sayang, ketika teringat dengan keluarga Winston yang lain, Marvin sangat kesal. Hingga saat ini, mereka masih saja tega memperlakukan Jennifer tidak pantas. Sementara itu, Jennifer menggigit bibirnya sendiri sembari berpikir keras. Dia mengingat sosok Tuan Rak dari luar negeri yang bisnisnya mencapai angka triliunan dolar. Karena dari tadi penasaran, dia pun bertanya, "Sayang, apa ada kerabatmu di luar negeri sana yang sangat sukses?" Kabarnya dia sedang membangun sebuah bisnis baru dengan nilai bisnis yang sangat besar. Sudah banyak investor dan customer yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. "Apa kau tahu?" Marvin fokus mengemudi. "Kerabatku dari keluarga Rak di luar negeri ada banyak. Sayang, sebagian mereka sukses dan populer. Pasti kau tahu kabar dari sebagian mereka. Jika mereka sudah sangat jarang berhubungan dengan kami, untuk apa kau menanyakan kabar mereka?" Sudahlah, tidak tega dengan kondisi istrinya sendiri. Marvin langsung menuju Villa Winston untuk segera membuat perhitungan. Sesampainya di sana, Marvin langsung bertemu ayah mertuanya. Akhir-akhir ini sang presdir sangat jarang berkantor karena saking pusingnya. Setelah menyalami ayah mertuanya dan menyapa, Marvin langsung menatap serius dan berkata, "Ayah, mulai sekarang tidak usah lagi menyuruh istriku untuk melakukan lobian. Jika ayah masih sayang dengan Jennifer, putri kandungmu sendiri, mana mungkin ayah rela jika Jennifer berdua dengan seorang pria asing? Bagaimana kalau pria itu menawarkan berbuat mesum?" Derek sudah kehabisan ide karena saking peningnya. Jika sudah demikian, dia akan mengorbankan segalanya agar bisnisnya bisa tetap selamat. Namun, ketika mendengar omongan yang cukup menantang dari menantu pria memalukan ini, Derek mulai terpancing. "Kau hanya bisa ngoceh, Marvin. Jika sekarang kau mampu mendatangkan uang sebanyak 4 miliar dolar untuk menyelamatkan Winsel, boleh kau ngoceh seenaknya? Apa kau bisa?" Cecarnya dengan tatapan menantang. Biar agak rileks, Marvin duduk di sofa sembari menghela napas, lalu berkata dalam hati, "Tentu aku bisa." Jika Marvin mengatakannya, Derek tidak bakal percaya juga. Oleh karena itu, Marvin tidak mau dinilai sebagai pembual dan penebar janji, tapi dia akan bertindak dan memberikan bukti nyata, jelas, dan konkret. Dia menatap ayah mertuanya dan berkata, "Ayah belum menjawab pertanyaanku tadi. Apa ayah rela jika Jennifer dizinahi oleh pria asing tidak bertanggung jawab lantaran uang 1 miliar dolar dan itu hanya pinjaman? Ayah, bukan pemberian." Marvin membaca wajah Derek. Sepertinya Derek sudah tidak ada hati lagi terhadap putri kandungnya sendiri. Sungguh keterlaluan. Bahkan, Derek pun tidak bisa berterus terang kepada Marvin. Itu berarti memang benar bahwa dia sendiri yang menginginkan agar Jennifer menjadi kotor asal Winsel selamat. Marvin menggagahkan diri dan berkata tegas, 1 miliar dolar, walaupun dia kasih secara cuma-cuma kepada Winsel, tetap tidak ada artinya jika dibandingkan dengan harga diri istriku. Wajah Marvin sangat serius, mata tegasnya sedikit menakutkan. Saat ini, Jennifer hanya bisa bergeming dan tertunduk. Sebenarnya dia ingin marah sama ayahnya, tapi karena usahanya gagal dan bakal kena marah, Jati lebih memilih untuk tidak berkomentar apapun. Dia harap suaminya bisa memberikan jalan keluar. Baru saja terpikir oleh Jennifer, dan memang betul kejadian. Roderick mengalihkan pembicaraan. Dia menatap Jennifer dan berkata keras, "Jangan bilang pada ayah kalau usahamu gagal lantaran ulah suamimu yang konyol." "Jennifer," jawab, bentaknya gusar. Mendengar bentakan kencang itu, Jennifer terkejut dan kian bergeming. Badannya agak gemetar karena takut. Jika dibiarkan dalam kondisi seperti ini, dia bisa sakit. Tidak terima istrinya dibentak, Marvin langsung menyela. "Ya,
Saya habis berkelahi dengan Damien Carter, ungkap Marvin dengan sangat percaya diri. Pinjaman sebanyak $1 miliar batal karena saya telah memukul wajahnya. Dan asal ayah tahu, untuk mendapatkan pinjaman yang sangat sedikit itu, istriku harus bercumbu mesum dengannya selama 15 menit. Puas, Marvin mendengus marah. Bukannya merasa bersalah, Roderick malah makin beringas. Kau menantu yang sangat tidak berguna, Marvin, ketusnya memberengut. Tidak cukup berulah dengan Raymond Harvard. Sekarang kau berulah dengan Damien Carter. Bisnis mereka jauh lebih maju meskipun bisnis keluarga Winston dan Rock digabungkan. Marvin menegakkan bahu dan menjawab dingin, aku tidak pernah menyesal membalas orang yang memperlakukan istriku secara tidak pantas. Karena aku masih sayang dan percaya sama ayah, aku harap ayah tidak akan menjadi seperti mereka berdua. Kau sangat lancang, Marvin. Derek berdiri dan melipat tangan di dada. Karena olahmu yang sok jati pahlawan itu, sekarang Winsel sebentar lagi akan segera bangkrut. Sepertinya aku harus menjual Winsel sebelum bangkrut. Jangan, ayah. Winsel akan bangkit. Kau hanya bisa berkayal dengan omong kosongmu yang terlalu tinggi. Marvin duduk menggeser tubuhnya dan mendekatkan lagi ke istrinya. Lalu dia menenangkan istrinya yang dari tadi masih saja tertunduk. Marvin sangat sayang jika istrinya menangis oleh ulah seseorang. Siapapun orang itu, dia pasti akan sangat marah. Marvin mengelus rambut istrinya dan berkata, sayang, kau yang akan menyelamatkan bisnis keluarga Winston dan tidak dengan cara kotor seperti yang diperintahkan oleh ayah dan kakakmu. Besok, silakan kau pergi ke kantor Raksil dan temui langsung presiden direkturnya bernama Pak Xavier. Dia akan melayanimu dengan sangat baik, jauh lebih baik daripada ayah dan kakak kandungmu sendiri. Eraka, Derek menggebrak meja karena sangat emosi. Kau sudah gila, Marvin. Biar aku jelaskan padamu. Pertama, Jennifer tidak mampu karena dia tidak bisa diandalkan. Kedua, kami tidak punya uang. Ketiga, kami tidak bisa melobi pemerintah. Keempat, hayalanmu tidak akan pernah tercapai. Marvin mengangguk paham. Dia tahu bahwa Winsel tidak punya uang yang banyak dan tidak mungkin harus berhutang dengan perusahaan baru bernama Raksil. Kemudian, ia urusan dengan pihak pemerintah yang begitu rumit. Marvin tersenyum tipis dan berkata dingin, manajemen Winsel sangat buruk, kritiknya blak-blakan. Jika ingin maju, manajemennya harus dirombak, biar tidak ada lagi yang melakukan penggelapan. Sekarang, berikan Jennifer kesempatan. Ayah, jika memang Winsel ingin bangkit dan maju. Jennifer mengangkat kepalanya dan menatap cemas. Sebelum dia bicara, Marvin menatapnya lekat dan berkata lembut, yakinlah, besok Winsel akan dapat jatah minyak mentah selama 1 tahun, tidak perlu berhutang. Bisa dicicil tiap bulan. Sekarang, bilang pada ayah kandungmu yang sangat bijak itu, jika aku berhasil, aku akan menjadi sekretaris atau direksi. Katakanlah, sayang, mumpung telinga dan hati ayahmu masih aktif.